Shalom teman-teman Views semua. Perkenalkan, nama saya Abimanyu, saya dari Views Purify. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai memuliakan Tuhan dalam hal-hal kecil. Sebelum mendengarkan firman ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh belajar bersama Tuhan mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya ini Tuhan menjadi satu hal Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini setiap kita memiliki jadwal yang padat, memiliki kesibukan yang mungkin dari pagi kita dikejar dengan meeting Zoom, lalu kemudian mungkin ada kejar-kejaran deadline, lalu kita juga mungkin membalas email yang tidak ada habisnya gitu. Lalu setelah itu kita mulai duduk rebahan, ambil HP kita scroll sosial media kita. Nah, di situ di tengah kesibukan itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita, di manakah Tuhan dalam setiap rutinitas apa yang kita lakukan ini? Apakah hal-hal yang kita lakukan ini punya sebuah arti di matanya Tuhan? Nah, mungkin di dalam pikiran kita mungkin sering juga melihat gitu, dan kita terpikir bahwa memuliakan Tuhan itu harus dengan tindakan-tindakan yang besar gitu. Mungkin kita melihat kita harus ikut pelayanan misi ke luar negeri, mungkin kita berkhotbah di depan ribuan orang, ataupun kita harus menyumbang dengan nominal yang fantastis atau nominal yang besar gitu. Tapi kita hari ini mau coba lihat dari perspektif yang berbeda, bahwa Alkitab justru mengajarkan bahwa Tuhan paling sering dijumpai dan dimuliakan lalu bukan dengan hal yang spektakuler, tapi justru dalam hal-hal kecil, bahkan yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dasar firman yang bisa kita baca hari ini kita ambil dari 1 Korintus 10 ayat yang 31. Dalam terjemahan ESV, Tuhan berfirman, "So whatever you eat or drink, or whatever you do all to the glory of the God." Sederhana sekali bukan? Makan, minum, atau apapun yang kita lakukan di dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita bedah bersama. Nah, di sini yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama adalah kita bisa mengubah hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Teman-teman tadi melihat bahwa ayat tadi secara total itu mengubah cara pandang kita. Secangkir kopi yang mungkin kita buat di pagi hari, cara kita merespon email kepada teman kerja kita yang mungkin menyebalkan gitu bagi kita, atau bahkan saat kita memilih untuk mendengarkan curhat dari teman kita, itu bisa menjadi sebuah ibadah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ibadah yang sejati itu bukan berbicara mengenai 1 jam yang kita spend gitu ketika kita mendengarkan khotbah mungkin di hari Minggu, tapi lebih daripada itu, bahwa sikap hati yang 24/7 gitu, yang kita bawa Tuhan dalam setiap aktivitas kita, itulah ibadah yang sejati. Ketika kita melakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang melakukannya untuk Tuhan, momen yang paling biasa pun menjadi satu momen yang spektakuler, suatu momen yang sakral gitu di hadapan Tuhan. Nah, celakanya adalah seperti ini. Dunia menganggap hal-hal kecil ini menjadi suatu hal yang remeh gitu. Tapi kalau teman-teman baca gitu, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 gitu, bahwa siapa yang setia di dalam perkaranya yang kecil, ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kesetiaan kita itu akhirnya diuji di mana? Diuji dan dilatih di kantor kita, di rumah, atau dimanapun kita berada. Oke? Itu yang pertama. Jadi mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Nah, lalu yang kedua, kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini kita bisa mengelola kesenangan dan rasa sakit. Bisa ngomong berkat ataupun beban itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, saya percaya seperti ini. Bagi setiap kita, kita tidak mungkin tidak berhadapan dengan dua hal ini. Yang pertama tadi apa? Mengenai kesenangan atau berkat. Yang kedua adalah mengenai rasa sakit atau beban. Nah, keduanya ini dipakai Tuhan sebagai satu kesempatan emas untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai kesenangan gitu. Nah, kesenangan ini bisa kita pakai sebagai satu jalan untuk melatih apa? Melatih kemurahan hati kita gitu. Kenapa? Mungkin kita di dalam kehidupan ini pasti merasakan yang namanya kita mendapat promosi, kita mendapat bonus, kita punya kesehatan yang baik, bahkan kita bisa menikmati makanan yang enak dan layak gitu. Dan kita ketika menikmati ini pasti di dalam hati kita refleks bahwa kok kita menikmatinya ini untuk diri kita sendiri gitu. Nah, itu bukan sesuatu hal yang salah. Karena pengkhotbah pun juga mengatakan bahwa kita punya hak untuk menikmati apa yang boleh kita ketika kita bekerja, kita dapat bonus dan lain-lain, itu kita berhak untuk menikmati. Tapi nilai atau iman Kristen mengajak kita untuk melangkah lebih jauh gitu. Nah, kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 17. Di sini firman Tuhan katakan, "And whatever you do in words or deeds, do everything in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through Him." Nah, di sini apa? Kita bisa lihat bahwa rasa syukur ini yang ketika kita bersyukur itu menjadi satu kunci. Nah, saat kita bersyukur untuk ini ketika duduk di pagi hari, seruput kopi kita, di secangkir kopi kita bisa bertanya gitu dalam diri kita gitu. Ini sukacita ya gitu. Ada damai sejahtera ketika kita mungkin ngopi gitu. Dan kita bertanya gimana ya caranya gitu, bahwa sukacita kecil ini mungkin bisa aku bagikan gitu buat orang-orang di sekitar gitu. Mungkin gitu pada hari itu atau kita bisa lihat gitu orang yang ada di sekeliling kita gitu. Terutama mungkin ketika di tempat kerja gitu. Kita lihat ada satu orang yang suntuk. It's okay untuk kita datang dan kita kayak, nih, lo mau kopi nggak? Yuk kita ngopi bareng. Ya something ya yang simple aja gitu. Lalu kemudian kita lihat gitu, waktu kita makan siang, kadang-kadang kita makan siang kita pesen pakai ojol gitu. Nah, ketika dia datang dengan kita ambil sendiri dan kita berkata langsung terima kasih ke ojolnya, itu sudah membuat something different gitu. Atau mungkin bisa lebih lagi, kasih berapapun lah untuk tipnya ojol itu udah memberkati dia gitu. Nah, itu hal yang menurut saya ketika kita menerima berkat gitu, ya, entah itu dengan damai sejahtera, dengan pekerjaan, dengan apapun yang kita punya gitu, sekecil apapun gitu, itu bisa digunakan untuk sebagai satu amunisi gitu, untuk kita boleh memberkati orang lain gitu. Selalu ingat gitu di dalam Kristen bahwa kita itu diberkati gitu. Berkat itu bukan untuk ditimbun gitu, tapi untuk disalurkan itu, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oke? Itu tadi mengenai kesenangan gitu. Bagaimana dengan rasa sakit gitu atau beban gitu dalam kehidupan kita. Nah, di sini rasa sakit bisa digunakan sebagai satu sarana untuk kita boleh juga membagikan belas kasih kita gitu kepada orang lain gitu. Nah, di sini dikatakan ini memang bagian yang sangat sulit gitu. Kenapa? Karena mungkin ketika kita stres, kita dikecewakan orang, ketika kita mengalami sakit hati gitu, kita pasti akan cenderung ke dalam diri kita dan kita menarik diri gitu. Kita fokus pada diri kita sendiri gitu. Nah, tapi gitu, Tuhan sering memakai momen-momen ini untuk membentuk kehidupan kita gitu. Dalam 2 Korintus 1 ayat 4, bahkan Tuhan menghibur kita gitu di dalam penderitaan kita supaya kita bisa menghibur mereka yang berada di dalam penderitaan gitu. Artinya begini, kita bisa bertahan melewati masa sulit dengan iman kita. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati itu berasal dari mana gitu, berasal dari Tuhan gitu. Dan lebih daripada itu, kita punya kapasitas untuk apa? Untuk berempati gitu. Nah, dari sini akhirnya telinga kita mau mendengar keluhan teman kita, atau mungkin sekedar chat, "Bro sis, aku doain kamu ya," untuk menjadi penyemangat gitu di dalam teman kita yang mungkin kehidupan sedang terpuruk gitu. Jadikan rasa sakitmu itu bukan hanya
untuk menjadi alasan buat dirimu menarik diri, tapi untuk jadi jembatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, dari dua hal ini, saya teringat akan satu kisah gitu, bahwa tindakan kecil itu mempunyai satu dampak yang akhirnya besar gitu, yaitu kisah persembahan janda yang miskin gitu, pada Markus 12 gitu. Di situ kalau kita lihat di mata manusia, nominal yang diberikan itu bukan nominal yang besar, bahkan di mata manusia sangat kecil gitu. Dan bahkan mungkin dibanding di situ orang-orang lain itu tidak ada artinya gitu. Tapi di mata Yesus, persembahan itu adalah persembahan paling besar ketika Ia memberi seluruh penghidupannya gitu. Nah, di sini ada satu prinsip yang bisa kita tarik gitu. Nah, prinsip apa? Bahwa prinsip kerajaan Allah yang bisa kita tarik itu adalah bobot sebuah tindakan tidak diukur dari ukurannya, tapi dari hati yang ada di hati yang dibaliknya. Atau bisa bilang dari hati yang melakukannya gitu. Bobotnya tidak diukur dari ukuran, tapi dari sikap hati. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita senyum yang tulus pada petugas kebersihan mungkin di kantor, mungkin kita memilih untuk tidak bergosip tentang atasan, mengerjakan tugas sebaik-baiknya ketika tidak ada yang mengawasi, ataupun ketika mengorbankan waktu istirahat untuk kita membantu rekan kerja yang kita sulit, itu mungkin bisa jadi sebuah persembahan janda versi kita gitu. Sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang mungkin nggak dipuji orang, tidak ada dalam KPI kita mungkin di kantor gitu. Tapi saya percaya surga mencatat tindakan kita sebagai persembahan yang sangat luar biasa gitu, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, di sini sebagai penutup teman-teman, mari kita berhenti untuk memandang hidup sebagai satu rangkaian yang membosankan, tapi jadikan ini kesempatan gitu. Kita diberikan satu kanvas yang kosong, di mana kita bisa melukis kemuliaan Tuhan melalui tindakan-tindakan kecil kita yang penuh kasih di hadapan Tuhan. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang terlalu sepele untuk dilakukan. Nah, hari ini tantangan buat kita, mau nggak kita melakukan satu hal yang baik itu? Mungkin sebelum kita pergi atau sebelum kita bangun, setelah kita bangun kita tanya gitu, Tuhan tunjukkan aku kesempatan kecil apa yang bisa aku pakai untuk memuliakan nama-Mu. Mungkin itu kata-kata semangat ataupun hal-hal yang remeh, tapi saya percaya itu bisa membawa kemuliaan bagi kemuliaan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.